bagi setiap muslim, aina makana, dimanapun, ayyukirul munkar, dia mengingkari, menolak kemungkaran, aina makan, di mana dia berada. Wala syak, tidak diragukan lagi, annahum bisukutihim, diamnya mereka ketika kita melihat saudara-saudara kita yang didolimi, dibantai dan lain sebagainya, kita diam. Wa'anah, atau bahkan menolong mereka, orang-orang yang dolim, sorurodina bihadmil Islam, menjadi golongan orang yang ridho, terima dengan kehancurannya Islam. Ya. Wasafa kita menumpahkan darah dan merampok harta umat-umat Islam itu. Jadi ketika kita melihat kemungkaran yang seperti terjadi oleh saudara kita yang ada di Palestina, kita tidak bisa berangkat ke Palestina, gak bisa kita. Ya. Mau berangkat ke Palestina gak bisa, mau pengen menolak peperangan, kita ya bukan presiden, RT bukan ya. Maka gimana? Maka kita bikin yang namanya hati kita ini tetap menolak. Salah satunya dengan wujud kemarin seperti memboikot itu tadi. Memboikot ya. Setiap produk-produk yang dijual oleh pihak-pihak yang dolim kepada orang lain, kita tidak mau membeli, menunjukkan bentuk perlawanan kita tidak setuju dengan perilaku mereka. Atau dengan setelah boikot kita selalu doa di setiap setelah sholat kita agar saudara-saudara kita bukan hanya di Palestina ataupun di negeri-negeri yang lain, di Afrika mungkin, yang umat Islam ditindas, dibantai dan lain sebagainya, kita mengingat mereka dengan mendoakan mereka di dalam doa-doa kita. Didoakan semoga diberikan jalan keluar, diselamatkan atau dihancurkan orang-orang yang mendolimi saudara-saudara kita itu tadi. Falyakunu syuraka'a fil ismi wal la'an. Kalau kita diam dengan kemungkaran atau bahkan menolong mereka, maka kita menjadi seseorang suraka, sekutu, ikut bantu fil ismi, di dalam perbuatan dosa, wal la'an, dan laknat, ridho dengan kekufuran, ikut kufur. Wala yajuz, tidak boleh i'anatu qati thariq, menolong orang yang begal, itu tidak boleh. Wala sakihul ma hatta yatub, dan tidak boleh kita memberikan air kepada qati thariq, tidak boleh. Karena kalau kita ngasih minum, kita ada begal datang ke rumah, tahu mau kemana Pak? Mau begal saya. Oh, saya lapar ini, butuh makan. Ya wis, monggo madang sih, mangan sih. Nggak boleh. Hatta yatub, sampai mereka itu tobat. Wa i'anatu dhalim dulmun, nolong orang yang dolim, ikut dolim juga kita. Wa i'anatul asi maksiyah, menolong orang yang maksiat. Kita diajak mabuk, tidak mau. Tapi wis apa wis, aku tak urunan pisan. Nah, urunan pisan cek ngombene tambah enak. Nah, wis aku ndak minum, cuma ndak apa-apa wis di rumahku mabuke. I'anatul ma'adi ya wa i'anatul asi maksiyah, nolong orang yang maksiat ya maksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli mu'min bisatri kalimah, siapa orang yang menolong atas terbunuhnya orang mukmin walaupun dengan satu kalimat,
lagi Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah kelak. Maktuban baina ini, tertulis di antara kedua matanya, aysun min rahmatillah, orang yang jauh atau putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang mau bunuh orang mukmin, tanya sama kita, beli pisau tajam itu di mana ya? Buat apa? Buat bunuh orang. Oh, di sana. Kalau yang tajam Zen. Ya. Mungkin kalau buat bunuh dapat kortingan kalau di sana. Ya. Maka kita termasuk daripada orang yang membantu daripada kemaksiatan. Jadi intinya amar ma'ruf nahi mungkar, siapapun wajib melaksanakan. Siapapun. Kalau dia punya kedudukan, ya dengan kedudukannya. Kalau dia orang yang berpengaruh, maka pakai dengan jabatan yang atau sesuatu yang berpengaruh dia ini untuk nolong orang lain. Kalau kita tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita itu di hati itu harus ada ingkar, menolak. Ya. Saya tidak bisa negur orang itu, saya tidak bisa. Tapi di dalam hati itu ada keinginan untuk ingkar, itu ada, menolak. Ya. Kemudian doa sama Allah agar kemungkaran ini hilang, agar hancur orang-orang yang dolim ini. Itu harus ada, jangan diem. Kalau diem, dikhawatirkan kita termasuk daripada orang-orang yang ridho atau orang-orang yang setuju. Jadi itulah daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan menganggap ketika orang melanggar kita tidak mendapat imbasnya. Tidak bakalan dapat imbasnya kita. Pasti kita akan mendapatkan imbasnya. Nabi Yusha ini muridnya Nabi Musa. Beliau berdakwah lama-lama, ternyata Allah menghancurkan semua pengikutnya. Nabi Yusha tanya sama Allah, ya Allah, kaumnya anak ini yang diadab ini, sebagian itu ada yang khoyir, yang sebagian ya memang ada yang melanggar lah. Apa kata Allah? Dipukul rata semua. Karena apa? Yang tahu diem, ya, tahu itu perbuatan melanggar, tapi mereka tidak ada pergerakan untuk merubah kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.